Kayak timbul dikira mati gitu loh. Nah ini yang mesti kita waspadai. Kita seolah-olah melihat ini sesuatu situasi yang lemah, tapi jangan-jangan sedang mengintai-ngintai sebagai buaya yang pura-pura mati atau apa. Kita sempat baca link juga mengenai bagaimana kedutaan besar Cina ini sangat agresif di sini, antara lain dengan memberikan scholarship, terus kemudian juga dengan merangkul CSIS, terus kemudian juga membentuk apa yang mereka sebut diplomasi think tank. Karena dianggap ada penindasan, tapi semua gagal. Yang terakhir itu Omnibus Law. Berapa besar ya gerakan itu, tapi akhirnya kandas juga. Ya, terima kasih. Jadi perubahan itu seperti pernah saya sampaikan di DPD bahwa paling tidak 4 indikator. Pertama, apakah krisis ekonomi ini sungguh-sungguh akan menjadi krisis sosial politik? Nah, saya lihat gradasinya terus terjadi itu. Keadaannya makin ini yang saya lihat di masyarakat, keadaan ekonomi itu memang menuju memburuk. Yang kedua, apakah terjadi perpecahan di dalam kekuasaan, kekacauan lah ya. Dan juga saya lihat makin hari makin amburadul. Ya, indikatornya saya kira tidak perlu saya jelaskan. Saya kira kita paham dan ini lebih maju keadaannya, memburuknya daripada setahun yang lalu. Lalu yang ketiga, apakah kaum oposisi ini makin solid? Nah ini yang harus dengan sabar dirajut dan dijahit dengan baik. Nah ini pasah ganda ini terus dengan sabar, jangan tidak sabar. Karena sebelum merdeka RI dari tahun 20-an Soekarno udah terus dari penjara, diskusi dan sebagainya. Itu puluhan tahun untuk melakukan perubahan. Jadi konsolidasi ini harus terus dengan sabar. Jangan sampai seperti pantun bilang, terang bulan terang dikali, buaya timbul dikira mati gitu loh. Nah ini yang mesti kita waspadai. Kita seolah-olah melihat ini sesuatu situasi yang lemah, tapi jangan-jangan sedang mengintai-ngintai sebagai buaya yang pura-pura mati atau apa. Jadi harus pandai membaca. Yang ketiga, seperti yang Pak Rocky bilang, bahwa situasi internasional itu juga sangat mempengaruhi. Ada timbal balik lah. Kalau kita makin kencang di sini, pihak sana juga makin percaya bahwa Indonesia akan ada perubahan. Tapi kalau kita semua melihat penindasan ini biasa-biasa saja, tidak melakukan hal-hal yang tadi digas lebih baik, maka pihak sana juga tidak akan tanda petik ngucur gitu loh. Saya kira gitu. Jadi 4 indikator ini yang selalu kita cermati dan saya yakin perubahan itu akan datang. Cuma jangan terlalu merasa cepat itu. Ya artinya harus sabar karena gradasinya terus ini. Nah kita nggak tahu persis bagaimana pola perubahannya, tetapi kondisi objektif atau 4 indikator itu menurut saya menuju ke arah perubahan itu. Saya kira itu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, makasih. Saya nggak akan bicara tentang apa yang sedang dijalankan oleh Ketua DPD sekarang, karena memang itu masih di wilayah bersama Pak Hatta Taliwang, ultranasionalis kanan perjuangan. Tapi konkret saja, saya di sini nggak usah panjang lebar. Kalau Sri Mulyani mundur, itu sangat berdampak signifikan. 2 minggu lagi. Dan di ruangan ini ada orang yang bisa minta Sri Mulyani mundur. Siapa tuh? Rocky Gerung. Terima kasih. Tapi kenapa nggak dilakukan? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih waktunya, Bung Ganda, teman-teman sekalian.
Tadi sempat disinggung soal geopolitik, geostrategi. Tidak sedikit beberapa kalangan menganalogikan bahwa situasi sekarang ini seperti perang dingin sewaktu Amerika Serikat menghadap Rusia. Cuman kalau menurut saya belum sampai sejauh itu. Memang ada kepentingan buat Amerika Serikat ini untuk membendung Cina. Tetapi menurut saya masih dalam tataran membendung secara militer. Jadi kebutuhan Amerika Serikat terhadap Indonesia ini adalah bagaimana merangkul ke dalam aliansi militernya baik secara formal maupun informal. Itu saya melihat itu. Lantas bagaimana kepentingan Cina di Indonesia ini? Saya lihat kepentingan Cina ini cukup besar dan semakin hari semakin besar dan semakin agresif. Ini terlihat dari pergantian direktur kerjasama internasional dari Partai Komunis Cina. Ya ini Lui Jiachao menggantikan Shao Tang. Lui Jiachao ini sebelumnya adalah dia bekas duta besar Cina di Indonesia. Dan sekarang dia masuk di jajaran Politbiro menggantikan Shao Tang seperti saya bilang tadi. Jadi ini saya pikir salah satu bagaimana Cina untuk mencoba memainkan instrumennya lagi atau lebih mengoptimalisasikan lagi politik luar negerinya, mempengaruhi para elit di Indonesia dengan menempatkan atau menunjuk Lui Jiachao itu sebagai direktur hubungan internasional dari Partai Komunis Cina. Jadi saya lihat ini akan lebih ada stressing point yang cukup besar. Jadi soal masalah Cina ini mengalami kesulitan ekonomi dan lain sebagainya, saya lihat Cina masih cukup kuat. Dan akhir ini juga cukup agresif. Kita sempat baca link juga mengenai bagaimana kedutaan besar Cina ini sangat agresif di sini, antara lain dengan memberikan scholarship, terus kemudian juga dengan merangkul CSIS, terus kemudian juga membentuk apa yang mereka sebut diplomasi think tank. Untuk think tanknya dia berpijak pada CSIS, untuk akademisinya dia memainkan jalur melalui Universitas Gadjah Mada. Nah, jadi ini saya lihat satu hal yang kita juga nggak bisa ini juga gitu loh. Kita mesti hati-hati juga ya, karena Cina ini ya backbone-nya dari rejim yang sekarang ini. Nah, lantas mengenai G20 dan lain sebagainya, saya lihat nih tetap berjalan. Kemudian juga mungkin dalam akhir pekan ini dari lembaga 3 huruf di Amerika juga akan datang ke sini ya untuk mengamankan dan juga mungkin menarik Indonesia ini. Jadi perebutan pengaruh tetap terjadi. Nah, hanya sekarang bagaimana tadi seperti disampaikan oleh Bang Hatta segala macam, bagaimana kita meningkatkan eskalasi aksi dan lain sebagainya agar kita menunjukkan bahwa kita mempunyai satu kekuatan di sini, bahwa kita sungguh-sungguh untuk menginginkan pergantian rejim ini sebelum 2024. Saya pikir itu aja. Terima kasih. Terima kasih. Senang aku bisa di sini. Nama forumnya juga bagus. Gerakan Penemuan Indonesia Kembali. Karena memang kita sampai hampir kehilangan sebetulnya. Nah, teman-teman, coba kita review sedikit gerakan-gerakan yang ada. Karena dianggap ada penindasan, tapi semua gagal. Yang terakhir itu Omnibus Law. Berapa besar ya gerakan itu, tapi akhirnya kandas juga. Nah, saya melihat ini tren yang akan sama terjadi pada aksi terakhir yang besar. Jadi menurut hemat saya, gerakan yang sektoral ya, seperti gerakan mahasiswa, hanya mahasiswa saja. Kita sudah tahu lah bagaimana kualitas mahasiswa. Kalau nggak kaya nggak bisa di kampus lah, kira-kira begitu. Kalau zaman kita kan cari orang kayanya susah, ya. Jadi kita memang melawan. Nah, kemudian gerakan buruh, bagus, ada istilah 1 juta buruh, walaupun yang aslinya cuma 20 orang, tapi keberhasilan menciptakan kata 1 juta itu menarik. Ya kayak Kiai 1 juta umat, namanya gitu kan. Ini menarik. Nah, tapi kan kita pengen
gerakan ini tidak gagal lagi. Ya, ini tuh kan tokoh-tokoh besar semua di sini, terkenal. Sangat diharapkan sebetulnya. Nah, saya menganggap bahwa gerakan yang akan menjadi besar dan tidak lagi gagal kalau berubah menjadi gerakan rakyat. Judulnya gerakan rakyat. Tidak mahasiswa lagi. Mahasiswa itu penting, buruh itu penting, petani penting, semua sektor itu penting. Tapi harus dibungkus dalam satu kerangka besar. Kalau kita sering ngomong rakyat, tapi kalau nggak ada gerakan rakyat, ini kan jadi unik. Jadi memang ke depan saya berpikir sudah harus berubah menjadi gerakan rakyat judulnya. Walaupun itu nanti mahasiswa. Nah, mohon maaf ya, saya memang nggak biasa diskusi ilmiah gitu. Tapi di tahun-tahun yang lalu, ya 80-an ya, ini kan jaringan kita semua. Jadi sempat saya kontak dari Papua sampai Aceh, ya, bahwa saya jelaskan ini. Saya bilang, mungkinkah kita berkomunikasi sama rakyat? Teknologi ini seringkali memanipulasi kita, seakan-akan sudah menyebar kemana-mana dengan medsosnya itu. Padahal tetangga aku di satu RT itu nggak tahu tuh ada gerakan. Nah, kalau tadi gerakan milenial sekarang ini dianggap milenial, zaman dulu saya kira lebih manual, tapi saya kira lebih ampuh. Kenapa? Komunikasinya langsung. Nah, saya menyarankan kepada teman-teman jaringan saya yang lama itu untuk bagaimana berkomunikasi dengan mahasiswa, untuk melakukan komunikasi dengan rakyat. Apa yang sudah dilakukan mahasiswa? Demo itu apa sih maksudnya? Nah, yang kedua, kebetulan ini isunya isu ekonomi. Kalau isu yang Omnibus Law, KPK diperlemah dan sebagainya itu sangat elitis. Rakyat mungkin nggak mau tahu. Tapi pada saat bicara ekonomi, harga naik, semua merasakan itu. Ini momentum yang paling tinggi kalau menurut saya. Jadi harus tadi ada istilah dikapitalisasi. Saya setuju sekali itu. Bagaimana mengkapitalisasi gerakan ini menjadi gerakan rakyat, mengeskalasi maksudnya menjadi gerakan rakyat. Kemudian rakyat diajak ngomong, kami ini mahasiswa, ini berdemonstrasi karena ingin membantu rakyat. Itu kira-kira dengan selebaran-selebarannya. Satu rem nggak banyak sih, kalimat-kalimat pendek, tapi komunikatif. Satu rem bisa bagi dua, jadi satu rem bisa 1000 lembar, bisa dibagi-bagi. Kebayang kalau dari Aceh, Papua, semua modus yang sama. Saya kira ini juga menjadi satu simbolisasi rakyat bergerak gitu. Kita nggak bicara efektivitasnya, tapi saya kira intelijen juga akan memantau itu. Ini kok ada modus yang sama nih, semua mahasiswa ngajak rakyat. Nah, sebagian sudah dilakukan di beberapa daerah, untuk Jawa Barat terutama. Jadi mahasiswa menjelaskan kepada rakyat kenapa kami demonstrasi, karena mau bela dia. Yang kedua, kenapa BBM naik. Jadi narasinya itu sama, gitu. Apakah untuk ke IKN yang tidak bermanfaat buat rakyat? Itu contoh saja. Gitu. Bisa kita desain kontensnya. Nah, jadi kalau ini semua kita lakukan gerakan, nggak mahal. Dulu Pak, Pak. Nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Martin yang ngomong. Nggak apa-apa, sama jalan. Kalau semuanya sudah oke, dan itu tidak mahal. Saya tidak membutuhkan bohir yang berpolitik, tidak harus dengan uang yang besar. Saya kira 1-2 orang ngumpulin 50.000 nggak besar sih, nyetak ya. Saya udah cek bagaimana berapa harga kertas, berapa nyetak. Kalau 2-3 orang saja bisa nyetak 1 rem. Ini sangat teknis, tapi aku mau ngomong soal teknis saja. Ya. Nah, kalau ini sudah mulai teridentifikasi gerakan ini, kita yang di Jakarta, tokoh-tokoh ini, saya kira saya usulkan untuk membuat semacam kongres rakyat. Jadi tidak kita tiba-tiba mendukung. Nanti kalau mendukung, lawan akan bilang tuh kalian ditunggangin, ya kan? Gak bagus. Tapi dengan kongres rakyat ini sepertinya rakyat akan mengundang para tokoh ini untuk hadir di dalam gerakan yang konkret tadi.
Ya, lepas setuju atau tidak, dulu Ratna Sarumpait sudah pernah melakukan submit people, ya, gitu, Kongres Rakyat. Kenapa tidak? Saya kira itu aja usulan saya. Terima kasih. Dan Rocky Gerung, saya kira benar dua istilah yang saya kadang pegang, ke dalam dan meluas. Saya lebih cenderung meluas. Yang lain-lain tokoh yang punya pengaruh ke elit lebih bagus ke dalam. Terima kasih.